Selamat pagi, Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang pada di rumah. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, saya percaya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita mulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Roh Kudus. Di saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami umat-Mu menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat pagi hari ini Tuhan, ketika kami mengikuti ibadah virtual pada pagi hari ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terus menuntun kehidupan keluarga kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap memulai acara ibadah kami. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Cuma Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ke depan ini Tuhan. Engkau terus memberkati keluarga kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di sini saat ini, mari kita ambil kesempatan saat ini untuk kita mengambil waktu kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Kita naikkan pujian kita dengan hati yang tulus hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Dia Allah yang mengerti, hanya Dia Allah yang peduli.
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ku
Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat repujian ini. Mari sama-sama saya ajak jemaat yang di rumah. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita katakan dengan segenap hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Sekali lagi dengan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanya untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanya untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur pagi hari ini. Hidup waktu kesempatan yang sangat istimewa, yang terus Tuhan izinkan kami selalu syukuri, selalu kami jalani dengan cara Tuhan. Dan tak pernah habis-habis, tak henti-hentinya Tuhan, untuk kami terus menaruh percaya dan menaruh hidup kami, mempercayai hidup kami di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu konsentrasi sejenak merenungkan kebenaran firman, dan kami pegang perintah Tuhan itu, dan untuk kami aplikasi dan kami lakukan di dalam hidup kami di tengah-tengah badai dan gejolak hidup yang hari-hari ini kami jalani. Tuhan, hanya oleh firman-Mu lah kami tetap menjadi kuat. Hanya oleh perintah-Mu lah kami dapat menemukan segala jalan di tengah-tengah kebuntuan. Dan kami sadar Tuhan, tidak ada kekuatan apapun di dalam dunia ini yang menjamin hidup kami untuk ada di dalam ketenangan. Kami percaya hanya di dalam Yesus, hanya bersama dengan Yesus ada kepastian untuk harapan ini, untuk hidup ini di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempercayai iman kami, mempercayai seluruh hidup kami, mempercayai keluarga rumah tangga kami, mempercayai segala apapun yang kami miliki hari-hari ini hanya di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam kuasa Tuhan. Apapun kondisi yang kami jalani di dalamnya, kami percaya Tuhan merancangkan segala sesuatunya demi kebaikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu terus menguatkan dan meneguhkan harapan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, Shalom.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live lewat media online yang kita sediakan untuk kita sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing dimanapun tempat kita saat ini, mengambil waktu kesempatan sejenak untuk kita datang menaikkan syukur, menaikkan doa, bahkan menaikkan pujian sembah kita. Saya yakin percaya Bapak Ibu sekasih Tuhan, biarlah kita hari-hari ini dikuatkan hanya karena firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya ambil di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Kita baca satu ayat ini, saudara. Amsal 3 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan kita membuka di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat yang ke-7 mulai 2, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama, yaitu jangan gagal fokus. Nah, hari-hari ini saya tentu memberi firman yang hari-hari ini menguatkan kita. Saudara, karena apa? Banyak hal yang memalingkan fokus kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Banyak hal yang membuat perhatian, tujuan, harapan hidup kita ini akan berubah dan bisa gagal, saudara. Nah, namun pagi hari ini kita melihat sesuatu, bagaimana pengharapan yang kita pertaruhkan di dalam Tuhan ini akan menjadi sebuah harapan yang pasti. Nah, makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya tidak mau supaya kita menjadi jemaat umat Tuhan yang gagal fokus hari-hari ini. Betapa berat sekalipun masalah yang kita hadapi, tetap jangan gagal fokus. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, kita coba melihat sebuah penulis yang sangat baik sekali, yaitu Yakobus, saudara, memberi sebuah penguraian, memberi sebuah statement firman yang pagi hari ini kita renungkan bersama-sama. Dan juga di dalam kitab Amsal tadi memberi sebuah penegasan bagaimana sih seharusnya sikap orang percaya yang tidak gagal fokus. Makanya tadi di Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, artinya Bapak Ibu sekasih Tuhan, di sana diawali sebuah perintah. Dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam hidup ini hari-hari ini. Mempercayai Tuhan atau mengikuti pengertian kita, mengikuti cara kita, saudara. Nah, makanya pengamsal mengatakan percayakan hidupmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Hari-hari ini tentu akan membuat banyak orang di persimpangan.
Artinya tetap konsisten komitmen dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, atau kita mengubah segala cara hidup dengan pendirian, prinsip atau pengertian kita, saudara. Nah, ini akan memberi sebuah kebenaran yang menjamin saudara di dalam menjalani hidup ini ke depan. Nah, kita coba nyambungkan pengertian tadi apa yang diungkapkan oleh Yakobus. Di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan karena itu, saudara. Kita jangan lepas dari konteks ayat ini. Karena apa, saudara? Ayat 7 ini diungkap dengan satu kalimat awal, karena itu. Berarti ada sesuatu sebelumnya yang harus kita waspadai, yang harus kita punya pengertian, punya perenungan terhadap sikap, terhadap kehidupan yang Yakobus ingatkan kepada umat di dalam perantauan. Nah, di sana dikatakan kalau kita membaca dari ayat yang pertama, Yakobus 4, saya akan membacanya. Bapak Ibu semat kita perhatikan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara, saya menggarisbawahi satu kalimat terakhir dalam ayat yang ke-6 tadi, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, sehingga Yakobus memberi sebuah langkah, dikatakan oleh ayat yang ke-7, karena itu. Berarti ada sebuah peristiwa. Kita konsentrasi ayat yang keempat. Coba muncul ayat yang keempat, Yakobus 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama, 2, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini intinya, saudara. Artinya kenapa Yakobus mempertegas sebelum untuk apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita punyai di dalam hidup ini. Dan Yakobus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang hari-hari itu di dalam sebuah keadaan hidup, yaitu menjadi sahabat dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentunya hari-hari ini kita harus waspada. Jangan sampai kita tersedot atau tertarik oleh tipu muslihat dunia hari-hari ini. Memang kita melihat pandemi ini sepertinya kapan berakhir sih? Kita semua punya kerinduan harapan semua akan berakhir dan semua cepat berlalu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenyataan hari-hari ini kita coba melihat kok nggak kunjung-kunjung hilang, nggak kunjung-kunjung berhenti, malah semakin hari semakin menambah, semakin hari menambah. Sudah. Apa yang harus kita waspadai hari-hari ini, sudah? Apa kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini terus
menaruh percaya kita sepenuhnya, atau menaruh ketakutan kita sepenuhnya, menaruh kecemasan kita sepenuhnya kepada tragedi-tragedi yang terjadi dalam dunia ini. Nah, disinilah kita dituntut Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang seperti ini. Alkitab mengatakan kamu adalah domba yang dipertaruhkan Tuhan di tengah-tengah kawanan serigala. Di tengah-tengah kawanan serigala yang dimana serigala ini terus memantau dan menunggu waktu yang tepat untuk menerkam kita. Nah, artinya Bapak Ibu sekasih Tuhan, zona zaman yang kita jalani ini tentu bukan sekedar dia berkaitan dengan wah ini melanda seluruh dunia. Tapi orang Kristen yang punya iman, kecerdasan, kepekaan rohani, mereka akan semakin cerdas bagaimana menempatkan diri, bagaimana menempatkan iman percaya kita hari ini. Apakah kita selalu manut-manut bilang orang Jawa, atau ngikut-ngikut saja tanpa kita bertanya kepada Tuhan, tanpa kita mau tahu Tuhan apa yang kau sedang perbuat, apa yang sedang kau izinkan di balik peristiwa ini hari-hari ini. Engkau mau kami umatmu seperti apa? Engkau mau kami ini berjalan lewat badai ini sama-sama dengan orang dunia, apa sikap dan reaksi kami? Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu sekasih Tuhan. Makanya Yakobus berkata, hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, siapapun dia hari-hari ini, ketika kita melihat ada pandemi yang begitu luar biasa, mempengaruhi semua roda kehidupan manusia. Ada orang yang mungkin, maaf kata Bapak Ibu sekasih Tuhan, hari-hari ini dengan adanya ini menganggap ini sangat penting bagi dia. Karena apa? Justru saya meraup banyak hal dari sini. Nah, di sini kita hadapi. Ada orang yang mungkin menganggap wah ini kesempatan saya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian Tuhan. Makanya Yakobus mengingat bahwa persahabatan dengan dunia, persengkokolan dengan dunia, ikut untuk melakukan apa yang iblis sedang rancang merusak, apa tatanan norma kehidupan manusia, dan kita secara tidak langsung, tidak mungkin di tengah-tengah kesadaran yang rata-rata kita coba masuk merasa karena melihat ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang baik yang saya dapat dari sana, sehingga kita mau masuk. Nah, disinilah kita harus waspada. Jangan sampai kita juga ikut menjadi agennya. Jangan sampai kita juga menjadi bagian di dalam sebuah kesuksesan. Semua strategi, semua sasaran yang didapatkan oleh iblis lewat semua yang hari-hari ini terjadi. Artinya apa? Gereja Tuhan harus bijaksana. Makanya saya tentang siapapun hari-hari ini menganggap pandemi COVID-19 ini sesuatu hal yang harus kita lebih waspadai daripada iman atau daripada sikap kelakuan dosa, saya tantang habis-habis. Karena bagi saya yang sangat penting yang harus kita kedepankan hari-hari ini, bagaimana kita tetap hidup dengan bijaksana, hidup dengan teladan yang baik, hidup dengan perilaku yang baik. Makanya dikatakan pengamsal tadi, percayakan hidupmu kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mempercayai hidup kepada Tuhan dengan segenap hati itu adalah orang yang coba menarik cara, konsep, pengertian dirinya tentang bagaimana menjalani hidup ini. Nah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, sehingga Yakobus mempertegas, kalau orang hari-hari ini merasa dari cara dunia ini, dia coba membuat hidupnya, membuat semua jalannya seolah-olah ikut di dalam strategi-strategi iblis yang menyesatkan hari-hari ini. Kita sedang menjadikan diri kita adalah musuh Allah. Kenapa? Di dalam ayat
Yang kelima dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya apa? Roh yang di dalam diri kita memang roh yang penuh kasih, roh yang diberi Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Dia menuntun, mengingatkan, menuntun dan mengingatkan kita. Tapi di sana dikatakan dia juga adalah roh yang pencemburu. Artinya Bapak Ibu sekasih Tuhan, tetap ada konsekuensinya, tetap ada akibatnya, saudara. Kalau kita terus menjadikan diri kita adalah sahabat-sahabat dunia ini hari-hari ini. Artinya apa? Kita harus punya sikap yang tepat, kecerdasan rohani yang benar-benar untuk menyingkapi mana hal-hal yang penting harus aku putuskan di dalam menjalani hidup ini. Yang walaupun Bapak Ibu sekasih Tuhan, yang harus kita korbankan adalah ketenangan kita. Yang harus kita korbankan adalah hasil yang mungkin hari ini besar. Tapi tatkala kita berkomitmen, apalah artinya aku hari-hari ini mendapat hasil yang banyak, tapi saya kompromi dengan segala strategi-strategi iblis yang menyesatkan hari ini. Tidak ada artinya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekasih Tuhan, Allah kita adalah penuh kasih, Allah sumber segala berkat. Dia mampu melakukan segala mujizat. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu sekasih Tuhan, simpel sekali sebenarnya. Kalau Tuhan itu mau memberkati, tidak butuh waktu panjang. Kalau Tuhan mau melakukan mujizat, dia tidak butuh strategi, dia tidak butuh bacaan-bacaan yang mungkin butuh berapa menit, butuh berapa bulan, harus ini, harus itu. Kalau Yesus punya kerinduan dan berkata, sembuh, sembuh seketika. Tuhan kasih berkat, diberkati seketika. Artinya dia tidak sulit untuk melakukan mujizat. Tapi dalam fakta perjalanan kita melihat tidak semua Yesus responi dengan apa yang manusia mau. Murid-murid merindukan Yesus sebagai seorang raja, seorang figur yang muncul. Dia ini yang kita nanti untuk membebas baik kehidupan mereka secara fisik yang saat itu dijajah. Tapi Yesus tidak selalu mengabulkan seperti harapan mereka. Karena apa? Yesus mau mengajari mereka untuk mengikuti apa yang Tuhan sedang rancang. Bukan pengertian Yesus yang harus berubah, pengertian kita lah yang harus berubah. Untuk apa? Untuk mengikuti cara jalan yang Yesus mau. Nah, sehingga Rasul Yakobus memberi sebuah penekanan mulai ayat 7 tadi. Karena itu, jadi karena itu nih memiliki sebuah pengertian. Inilah yang harus kita punyai, inilah yang harus kita hidupi dalam iman percaya kita hari-hari ini. Karena itu, coba muncul ayat yang ke-7 ya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Bapak Ibu ketika membaca ayat ini seolah-olah sesuatu hal yang enggak nyambung kalimatnya. Di sana dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari. Apa hubungan ketundukan kita kepada Allah terus suruh lawan iblis? Kan gitu ya. Tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripada. Kenapa dikatakan ketundukan kepada Allah? Sehingga itu menjadi sebuah semacam amunisi, semacam persenjataan yang saudara punya, sehingga masuk di dalam sebuah langkah pertempuran menghadapi iblis. Kenapa tidak pakai doa puasa? Kan gitu. Kenapa tidak pakai kasih persembahan yang besar? Kenapa tidak pakai pelayanan aja terus meneruskan? Yang ini kan lebih rohani, kan begitu. Bapak Ibu,
Tidak pernah salah kalau Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah. Setelah ketundukan ini menjadi sebuah pengertian yang benar dalam konsep kita, baru saudara akan maju melawan iblis. Alkitab dengan memberi sebuah kejaminan, maka, kata maka ini sebuah akibat dari kalimat sebelumnya yang kita lakukan, maka iblis itu akan lari. Tidak ada konotasi di situ mudah-mudahan iblisnya akan lari, atau mungkin iblis akan lari. Tidak ada. Tapi di sini jelas, maka ia akan lari. Berarti pasti dia lari. Apa pengertian tunduklah kepada Allah? Saudara, saya memberi satu gambaran ketundukan kepada Allah ini. Kalau di dalam pengertian firman di kitab Efesus dikatakan begini, satu sikap yang Tuhan berikan dalam sebuah rumah tangga yang di sana tidak ada hak untuk kita memilih atau tidak di sana. Dia kasih tugas tanggung jawab itu kepada suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Artinya ini sama-sama kalimat yang tidak bisa kita rubah. Tidak ada kata, oh cara yang lain untuk saya harus mengaplikasi. Bukan. Pokoknya absolut. Hai istri, tunduk. Bagaimanapun keadaannya, Pak, saya tetap tunduk. Tetap tunduk. Bagaimanapun sikapnya kepada saya tetap tunduk. Tetap tunduk. Karena itu perintah. Kalau itu perintah, berarti Tuhan sangat suka dengan itu. Tanpa kita mengindahkan apapun sikap perbuatan yang kita alami. Bukan karena inilah saya membuat penundukan saya, melainkan karena perintah Tuhan, saya taat perintahnya. Nah sama, di dalam kitab Yakobus ini juga memberi sebuah penekanan yang sifatnya absolut. Kalau mau engkau dapat membuat iblis lari daripadamu, langkah pertama, tunduklah kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Mungkin tunduklah kepada Allah. Titik. Ketundukan itu seperti apa? Ketundukan yang seperti saya ungkapkan dalam firman Tuhan khotbah sebelum-sebelumnya. Ketundukan ini sangat erat berkaitan dengan orang di atas dan di bawah. Tidak mungkin saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang harus taat kepada budak. Tidak mungkin. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian Tuhan, Tuhan yang taat sama kita atau kita yang taat sama Tuhan? Mana yang benar? Kita taat sama Tuhan atau Tuhan yang taat sama kita? Kita yang taat sama Tuhan. Jangan Yesusnya yang kita suruh taat sama kita. Kan kebalik. Alkitab katakan apa? Tunduklah kepada Allah. Ketundukan ini berbicara banyak hal dalam lingkup hidup ini. Ada taat di dalamnya? Ada. Mempercayai, memegang firman-Nya ada di sana. Itu ketundukan. Makanya saya sangat suka lagu tadi. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini yang benar, saudara. Ya, kau boleh lagu ini jadi lagu favorit Anda gitu ya. Kenapa? Yang benar ini, saudara. Yang ku pegang itu firman-Mu. Banyak lagu hari-hari ini kan bukan pegang firman, bukan pegang perintah, saudara. Tapi yang ku pegang, hanya janji-Mu. Janji Tuhan itu kesukaan siapa, saudara? Kesukaan kita atau kesukaan Tuhan?
Kan kesukaan kita. Janji Tuhan itu apa? Kesuksesan, kesembuhan, kekayaan. Itu kan janji Tuhan. Itu kesukaan kita, saudara. Kesukaan Tuhan apa? Yang ku pegang hanya perintahmu. Perintah kesukaan Tuhan atau kesukaan kita? Kesukaan Tuhan. Terjadi enggak kalau kesukaan Tuhan enggak kita lakukan, baru kita nuntut janjinya? Terjadi enggak? Enggak bakalan. Makanya saya berkali-kali ulang sebuah ilustrasi. Ada seorang pembantu kita mungkin di dalam rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu, waduh saya nggak punya pembantu. Tapi mayoritas kalau orang punya pembantu, ya kan, mungkin kita memberi sebuah perintah, ya kan, B, kami di dalam rumah ini suka kebersihan. Pokoknya Bibi bangun pagi bersih rumah. Pokoknya kami tidak suka melihat yang kotor. Ini perintah. Ini kesukaan Anda sebagai majikan atau kesukaan pembantu? Ini kesukaan kita, saudara. Ya kan? Ini kita memberi perintah, berarti kesukaan kita. B, pokoknya kami mau rumah kami bersih, bangun pagi, sapu bersih. Berarti ini kesukaan kita kan? Kalau ini Bibi lakukan rutin setiap hari sampai 1 tahun, bukan saja gaji yang Bibi terima saya kasih setiap bulan, saya kasih bonus 1 motor yang harganya 30 juta. Ini janji. Ini kesukaannya Bibi atau kesukaan kita? Pasti kesukaan Bibi kan? Kenapa? Kalau dia rutin lakukan, dia dapat motor. Berarti waduh seneng. Kan gitu. Dia seneng karena dia dapat motor nanti bonusnya. Selain gaji, ada motor nanti dikasih. Berarti aku harus rajin melakukan ini. Saya mau tanya, kalau Bibi ini yang dia pegang untuk bonus motornya, tapi bangun pagi kotor dibiarin, tidak dibersihin, tidak konsisten dengan perintah Tuhannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, jujur dari hati yang paling dalam. 1 tahun kerja, mobil tiap hari Anda melihat, kok nggak bersih Bi? Ini kok kotor? Dan seperti yang kami mau. Tiap hari Bibi itu nyanyi, nanti ujung tahun saya dapat bonus motor. Ujung tahun aku dapat motor seharga 30 juta. Tapi perintah Anda tidak dia lakukan tiap hari. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, di terakhir, di ujung tahun, karena Anda sudah kesel, tidak seperti yang Anda harap, tiba-tiba Bibi ini, Tuhan, mana janji bonus motor yang katanya di ujung tahun mau dikasih ke saya? Saya mau nagih mana? Saya mau tanya, Bapak Ibu mau ngasih nggak? Ngasih nggak? Tiap hari Anda marah terus karena lantai tidak dipel bersih, tidak disapu bersih. Kesel tiap hari karena masalah bertengkar, masalah kebersihan itu aja. Saya amat yakin percaya Anda akan membatalkan bonus itu. Kemungkinan belum sampai 1 tahun, orang ini kemungkinan Anda usir duluan dia. Kan gitu. Karena apa? Tidak seperti yang Anda harapkan. Tapi memungkinkan bonus itu akan terjadi kalau memang Anda sudah bangun, wow, lantai rumah sudah mengkilat. Tiap hari konsisten dia lakukan. Bukan saja lantainya, Anda mungkin memerintahkan bersih lantai ini tiap hari, Bi. Pasti nanti di ujung tahun saya akan kasih bonus motor. Bukan saja lantai ini dia bersihin, kaca dia lap semua. Oh, pokoknya tidak ada tempat debu-debu di dalam rumah. Konsisten dia tiap hari lakukan. Saya amat yakin percaya, jangankan nunggu motor bonus motor itu, karena Bapak Ibu melihat
sikap perbuatan pembantu Anda yang sangat maksimal melakukan apa yang Anda perintah, menyukakan hati Anda. Saya sangat yakin percaya, tidak sabaran menunggu motor di ujung tahun. Pasti di selang-selang bulan sebelumnya mungkin Anda akan lihat, waduh ini pembantu baik sekali. Ada saja yang tidak pernah Anda janji kepada dia, mungkin Anda kasih. Dia tanya, kok ini dikasih, kenapa Tuhan? Nah, pokoknya inilah berkatnya Bibi. Pasti Anda ngomong, kenapa? Karena melihat sesuatu yang dia perbuat sangat menyenang, menyukakan hati. Sama sudah dikasih Tuhan. Kita ini hamba, kita ini budak, dialah Tuhan kita sudah. Makanya hari-hari ini orang Kristen, orang gereja yang taunya nyanyi, yang ku pegang hanya janjimu. Tapi perintah Tuhan dah dipegang, saudara. Dibaca aja enggak, saudara. Direnungkan apa lagi? Apanya yang mau direnungkan? Kan gitu Bapak Ibu. Artinya apa yang disukai Tuhan hari ini. Makanya dikatakan tunduklah kepada Allah. Setelah ada ketaatan, ada kesetiaan, ada kerendahan hati, ada ketulusan dari kita kepada Allah, baru seandainya kita masuk di dalam ranah medan pertempuran, peperangan, menghadapi badai, serangan iblis apapun dia. Alkitab katakan, maka dia lari daripadamu. Ini sebuah kepastian. Dia akan lari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, tunduklah kepada Allah. Artinya ada sebuah sikap yang hari-hari ini kita harus kedepankan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara, hari ini lagunya sangat konek sekali dengan firman. Saya tidak suruh WL kita angkat pujian ini besok ya, enggak salah. Tapi saya berdoa, Tuhan, pesanmu hari-hari ini tepat dan sesuai. Dan kalau Tuhan mengendaki sesuatu itu tepat dan sesuai, dia selalu mengarahkan kita untuk mengangkat apa yang hari-hari ini berkenan Tuhan untuk kita pegang. Nah, yang kedua saudara, ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara, di sana dikatakan mendekat kepada Allah. Berarti ada sebuah reaksi kita. Mendekatlah kepada Allah, berarti yang disuruh datang mendekat itu kita. Firman Tuhan menyuruh Anda dan saya, kita yang punya action, kita yang punya langkah, inisiatif untuk apa? Mendekat kepada Allah. Kalau Anda punya inisiatif mendekat kepada Allah, apa kata selanjutnya? Dan ia di sini, dan Allah dan Yesus akan mendekat kepadamu. Berarti lawan kata ini, kalau kita tidak mendekat kepada Allah, dia juga tidak akan mendekat kepada kita. Kan mungkin kira-kira begitu. Kalau kita berinisiatif mendekat, maka dia juga akan mendekat kepada kita. Kalau Anda tidak punya inisiatif untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia juga tidak akan pernah mendekat. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya berkali-kali tegaskan, ukuran kualitas iman yang baik itu bukan di fisik. Di fisik yang saya maksud apa? Bukan di pelayanan, bukan di khotbah yang hebat, bukan di keberhasilan, bukan di kesembuhan, bukan saudara. Semua yang ini bukan penunjukan kualitas iman, bukan. Ada orang berdoa, orang sembuh, orang ini imannya baik, belum tentu. Makanya saya selalu katakan, kekristenan itu letaknya adalah di kelakuan, di perilaku kita, kesadaran kita hari-hari ini. Untuk apa? Menjaga kebenaran Tuhan itu tetap ada. Dulu aku hamba dosa, sekarang aku hamba kebenaran. Ya pasti kita tahu bedanya hamba dosa dengan hamba kebenaran seperti apa. Kalau kita bilang dulu saya berdosa Pak, sekarang saya sudah bertobat,
tapi hidup kita sama seperti kita masa di dalam dosa. Tidak ada bedanya, saudara. Makanya Yesus sangat tegas bahwa kekristenan itu letaknya adalah di pelaku firman. Orang yang berbahagia adalah yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ini orang yang berbahagia. Artinya Yesus menempatkan kualitas iman yang sesungguhnya di apa? Di merenungkan firman dan melakukan firman itu. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang mendekat kepada Allah tentu bukan atas konsepnya. Makanya di dalam Amsal tadi dikatakan apa? Jangan berdiri di atas pengertianmu sendiri. Orang kalau sudah mendekat kepada Allah berarti dia mau datang dengan konsep yang akan dia ikuti di dalam Tuhan. Dia akan mengikuti cara Tuhan. Dia akan menghidupi apa yang Tuhan ingin berikan. Itu yang dia akan hidupi, saudara. Bukan konsep diri sendiri. Kalau Anda datang kepada Tuhan tetap pakai konsep kita, pasti nggak disukai, saudara. Ya kan? Contoh aja, Bapak Ibu mungkin dekat dengan bupati soalnya, ya kira-kira seperti itu. Anda dekat dengan bupati, Anda datang ke bupati, ya kan? Contoh lah, kayak Pak Sekda ke bupati. Pak Sekda ini orang kepercayaan di bawahnya bupati, kan begitu. Tiba-tiba Pak Sekdanya ini contoh, saudara. Pak Sekda ini datang protes bupatinya, gitu ya. Datang mendekat kepada bupati, tapi dia selalu nggak ngelakuin apa yang diperintah bupati. Dia selalu melawan apa yang diperintahkan bupati. Wah, saya tidak setuju itu, Bu. Yang saya setuju begini-begini. Pokoknya saya titik, saya tidak mau mengikuti apa yang arahan Ibu. Kan kira-kira begitu, saudara. Saya yakin percaya, lama-lama, saudara, bukan jajak bupatinya males ini lihat muka ini orang, saudara. Ya kan, bukan tambah dekat. Wah, ini sekda yang begini saya suka, ini saya setuju, ini selalu protes saya. Ya, mungkin bupatinya juga agak merek kali gitu ya. Ya kan gitu ya. Tapi kalau normal, lama-lama males nih, saudara. Ya kan, lama-lama males. Wah, yang begini nih, wah, gak maju ke pemerintahan saya kalau orangnya modelnya begini. Saya bilang A, dia selalu B. Saya bilang B, dia selalu C. Tidak ada yang pernah saya perintahkan dia selalu sejalan. Ujung-ujung apa yang terjadi? Pasti orang ini, ganti ini. Masih buang aja itu. Gak cocok orang yang begini ini dekat dengan saya. Kan kira-kira begitu ya. Makanya saudara, ini gambaran dan masuk akal dan masuk logika kita. Pasti siapapun, saudara. Kalau saya pun bupati, kalau ada orang dekat saya yang kepercayaan saya tidak ikut apa yang saya perintahkan, selalu jalannya beda, tidak butuh waktu lama. Nah, ini bikin coreng nama ini, pecat aja ini, ganti aja ini, gitu, saudara. Bagaimana supaya apa? Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada orang yang lebih atasnya dan ikut apa? Oh ini oke, A lakukan A. Oh, Pak B ya lakukan B. Lama-lama seneng, saudara. Nah, yang gini nih serekan sekerja ini, yang gue demen, bilang orang Jakarta ya, yang gue demen ini yang model-model begini nih. Tidak butuh lama, ketika lakukan A, cek besok, Bu, sudah selesai. Lakukan B, cek, sudah selesai. Nah, lama-lama, gini saya suka nih. Semakin dekat, semakin tahu. Nah, artinya saudara kasih Tuhan, dia Tuhan kita. Dia Allah yang sangat mengerti. Makanya dikatakan mendekatlah kepada Allah. Dia akan mendekat kepadamu. Dia sumbernya. Kehidupan yang kuat itu dia yang mengatur semuanya. Makanya orang yang mendekat kepadanya, ketika dia mendekatkan diri kepada kita, apa yang perlu kita khawatir, takutkan? Yang ketiga, saudara, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, hai kamu orang yang dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tahirkan, selalu yang diarahkan dalam bagian ini adalah mentahir, dalam arti menyembuhkan, memulihkan. Tuhan itu punya kuasa mentahir dan menyucikan
dosa manusia, punya kuasa untuk itu. Persoalannya adalah Tuhan punya kuasa memulih dan menyembuhkan. Dan sekarang bagian kita adalah sucikanlah hatimu, hai kamu yang menuhani. Dalam arti sekarang ini ada nggak kita masih di persimpangan jalan antara mau komitmen ikut Tuhan atau masih tertarik dan suka dengan cara dunia ini? Ini yang penting, kan? Sucikan hatimu, hai orang yang mendua hati. Dan hari-hari ini di dalam gereja Tuhan tidak sedikit, bukan hanya jemaat, pendeta pun hari-hari ini yang berkhotbah tiap minggu di atas mimbar masih punya kehidupan yang seperti ini. Di satu sisi dia ikut Tuhan, di satu sisi dia juga ikut dunia. Karena sasarannya apa? Selalu orang ini sasarannya hal yang bisa dilihat mata. Makanya kalau orang mengejar yang namanya kualitas ketaatan kepada firman, sulit apapun hidupnya, seberat apapun dia tetap tersenyum dan berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tapi kalau orang itu sekedar mengejar Yesus karena popularitas, karena kesuksesan, karena kesembuhan dan lain sebagainya, makanya mereka akan seperti ini. Dak tahir-tahir, dak pulih-pulih, dak suci-suci. Pelayanan seperti rohani sekali, tapi kelakuan tidak ada beda dengan dunia. Yang keempat, Bapak Ibu sekasih Tuhan, ayat yang ke-9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan berataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Bapak Ibu sekasih Tuhan, ayat ini sepertinya kok saya seperti diajak memaksa. Saya kan bersuka cita. Tuhan bilang, tidak usah bersuka cita, meratap aja, menangis saja. Saudara, bukan seperti itu, saudara. Saya yakin percaya sebuah contoh yang sederhana. Contoh, seandainya seorang itu berokok begitu ya. Orang itu berokok, dia berhenti dari merokok ini, Bapak Ibu sekasih Tuhan, itu butuh suatu perjuangan yang sangat-sangat menyisikati. Bapak Ibu yang mungkin tidak merokok, coba tanya nih. Ada orang merokok begitu kan, suruh dia, Pak, berhenti sudah merokok. Apakah dengan gampang dia akan berkata, oh ya terima kasih, oke besok saya sudah tidak merokok? Mayoritas orang hari-hari ini kalau dia perokok kita suruh berhenti, ya butuh waktu. Nanti Pak pelan-pelan. Ya pelan-pelannya itu ya sampai umurnya 60 tetap tidak berhenti-berhenti, ya kan? Tidak berhenti-berhenti, gitu. Artinya apa? Susah sekali gitu. Ini yang Yesus maksud. Ada nggak keinginan kita berjuang, walaupun itu menyakiti, walaupun itu membuat kita seperti puyeng, sakit kepala, dan mungkin, waduh Pak, sangat berat saya ninggalin gaya hidup yang demikian. Susah Pak. Mungkin kita temperamen, suka marah, gampang sekali meledak. Hari-hari ini Tuhan mau mengubah, dan kita berkata, waduh Pak, kok sepertinya sulit sekali. Ini yang Yakobus maksud. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Walaupun kehidupan dunia, sikap dunia, apapun glamor-glamor yang ada dalam dunia yang sepertinya memberi keasikan, memberi kenikmatan, memberi ketenangan sejenak. Ini yang Tuhan katakan, supaya kita menggantikan tawa-tawa yang dihasilkan dunia ini, walaupun meratap rasanya hati ini, meninggalkan kenikmatan itu. Walaupun hati ini menangis, meninggal gaya hidup yang demikian, tapi karena kita sasarannya adalah tepat kepada Tuhan, karena kita mau tunduk kepada Tuhan, karena kita mau mendekat kepada Allah, karena kita mau mentahirkan hidup kita, mau tidak mau Bapak Ibu,
Kita harus mengubah jalan kita 180 derajat. Yang tadinya penuh kesesatan harus punya pengorbanan, bayar harga, pikul salib, pikul kuk yang Yesus pasang. Haruslah, walaupun itu penuh dengan penderitaan, walaupun itu harus mengorbankan ketenangan hati kita. Ini kesukaan Tuhan. Kalau itu kesukaan Tuhan, sangat gampang sekali kalau Tuhan mau berbuat sesuatu bagi kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekasih Tuhan, hendaklah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ini yang saya sebut sebagai memiliki karakter Kristus, dalam artinya aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Aku semakin berkurang, semakin bertambah. Rendahkanlah diri itu dalam arti mempercayai secara totalitas hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mempercayai semua kehidupan keluarga kita, mempercayai bisnis usaha kita untuk dikendalikan Tuhan. Kalaupun di dalam apapun yang kita kerjakan, tiba-tiba iblis nyelonong dengan segala macam strateginya, menawar cara yang empuk, enteng, gampang untuk memperolehnya. Saudara, disinilah letaknya orang beriman itu akan tetap konsisten. Apapun ketertarikan di dalamnya, kalau dia orang beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hasil yang dia mau dapat, tapi kualitas iman dia tetap pegang cara yang benar, konsisten dengan konsep yang benar di hadapan Tuhan. Dia pegang. Apa artinya aku memiliki seluruh dunia ini kalau aku binasa? Ini kata Alkitab. Tidak ada artinya punya semua yang ada dalam dunia ini, tapi jiwaku binasa. Banyak orang hari ini tidak takut dengan kalimat itu, karena itu kan sebuah ungkapan. Saya amat yakin percaya sifat manusia itu adalah selalu menyesal di kemudian hari. Kan gitu. Orang kaya sama Lazarus, orang kaya itu menyesal sebelum dia masuk di dalam api neraka atau dia sudah masuk di dalam api neraka? Orang kaya sama si Lazarus, kan Lazarus duduk di pangkuan Abraham di surga. Orang kaya masuk di neraka. Penyesalan orang kaya ini, saudara, ketika dia sebelum masuk ke neraka atau sudah dia masuk di neraka? Sesudah dia di neraka kan gitu. Baru dia nyesal kan? Kalau saya tahu begini ya saya kasih. Akhirnya apa? Suruh si Lazarus pergi ke dalam dunia, kasih tahu sanak saudaraku, jangan mereka ikut saya sangat menderita. Saya sangat menderita. Supaya mereka bertobat, jangan punya sikap seperti saya. Layanilah orang-orang yang dalam kekurangan yang seperti Lazarus mungkin pernah datang. Ajari saudaraku di sana, biarlah mereka melakukan yang baik seperti yang Tuhan perintahkan. Jangan seperti saya, kan gitu. Penyesalan kita itu selalu di belakang. Ketika sudah terjadi sebuah peristiwa dan benar-benar itu menutup langkah kita, menghabiskan harga diri kita, meruntuhkan nama baik kita, baru kita menyesal. Kan gitu ya. Rata-rata orang begitu. Orang kalau jual narkoba, uangnya besar luar biasa. Waduh, pokoknya apapun cara dia buat. Tapi ketika sudah giliran ditangkap, kayak tikus disiram air. Ya, nunduk. Gimana? Enak nggak? Waduh Pak, saya mau bertobat, saya mau minta ampun. Pokoknya kalau saya diizin keluar, saya tidak akan ngulangi lagi. Kan gitu saya. Kejahatan itu selalu ketika sudah kena kapok dengan itu, saudara, baru kita merasa menyesal. Bagi Tuhan, jangan tunggu Bapak Ibu kasih Tuhan kita
habisi dulu, baru penyesalan terjadi. Mending hari-hari ini untuk kita tetap merendahkan diri kita dapat Tuhan. Beri Tuhan menguasai, mengendali hidup kita. Ketika kita memberi hidup kita dikendalikan, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, apa kata firman Tuhan? Ia akan meninggikan kita. Tanpa Anda mempromosikan, Anda dipromosi oleh Tuhan. Tanpa kita menyanjung-nyanjung, menuntut hormat, meminta hormat orang, orang akan tersendirinya mengangkat penghormatan. Kenapa? Ditinggikan Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, hidupilah 5 hal firman Tuhan yang kita miliki hari-hari ini. Tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, tahirkanlah kehidupan kita, sadarilah kehidupan kita hari-hari ini, supaya kita berusaha berjuang, supaya apa? Kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, beri diri kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Saya yakin percaya kalau ini langkah yang kita harus lakukan, bukan lagi kita menjadi musuh Allah, tapi kita menjadi orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Mari sebut dengan iman, aku adalah umat kesukaan Tuhan. 2, 3, aku adalah umat kesukaan Tuhan. Buktikan bahwa Tuhan menyukai kita, bukan kita punya apa, bukan kita siapa-siapa, tapi karena kita memiliki keteladanan firman di dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala, kita sapu hati. Kita angkat satu pujian tadi, saudara. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah, mari satukan hatimu
bersama seluruh keluarga yang ada. Mari kita berdoa sejenak, percaya. Mari mempercayai hidupmu, keluargamu hari-hari ini. Tetap engkau dikendalikan oleh Tuhan. Tetap engkau untuk dituntun oleh Tuhan. Percayakan hidup kita hari-hari ini untuk Tuhan terus memimpin dan mengarahkan kita. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau yang memiliki firman yang telah kami dengar untuk kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup ini. Biarlah firman kebenaran yang diperdengarkan saat ini Tuhan. Engkau Allah yang komitmen dengan apa yang Engkau firmankan. Tidak pernah Engkau mengubah dan tidak pernah Engkau menunda-nunda waktu yang tepat yang telah Kau rancangkan. Oleh sebab itu Tuhan, diberkati umat-umat-Mu hari-hari ini, yang dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan mereka dan ketaatan mereka, untuk terus mempercayai hidup mereka, melakukan firman dan mengikuti segala apa yang Kau tetapkan untuk kami taati. Biarlah berkat kekuatan itu terus nyata Tuhan. Semakin hari semakin kualitas iman kami, rohani kami hari ini kami perlihatkan di dalam Tuhan. Apapun keadaan, tantangan, situasi, kami tidak pernah mengkondisikan iman kami karena beratnya permasalahan, kondisi, ujian yang kami hadapi. Tapi kami tetap menaruh perhatian kami kepada kesetiaan kami kepada Kristus. Biarlah Tuhan hari ini menguatkan umat-umat-Mu, meneguhkan iman percaya kami. Tidak ada yang goyah. Semua diberkati, tetap berdiri teguh di atas badai kehidupan, di atas beratnya ujian hidup hari-hari ini. Mungkin usaha kami hari ini tergoncang. Mungkin perekonomian rumah tangga setiap umat-Mu hari ini tergoncang. Tapi bukan karena itulah iman kami pun ikut tergoncang. Kami tetap menaruh perhatian kami kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak akan pernah orang benar dibiarkan Tuhan kelaparan. Tidak pernah dibiarkan anak cucu mereka meminta-minta. Selalu dengan cara Tuhan. Tuhan meninggikan, Tuhan memuliakan, dan Tuhan melimpahkan berkat. Diberkati umat-Mu hari ini, dimanapun mereka saat ini Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, oleh iman mereka, oleh keyakinan percaya mereka, di tengah-tengah badai pandemi yang kami jalani, ada beberapa jemaat umat yang hari-hari ini yang dinyatakan reaktif atau positif. Tuhan, dimanapun mereka saat ini, isolasi mandiri maupun di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pulih, Kau sembuhkan mereka, jamah mereka Tuhan. Kami yakin percaya segala ketentuan dalam hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Bukan akibat pandemi ini kami kehilangan nyawa, melainkan semua dalam ketentuan Tuhan. Kami mempercayai hidup kami dan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan dan Tuhan menyembuhkan ketakutan, kecemasan yang berlebihan hari ini. Kami patahkan semua dalam nama Yesus. Segala serangan iblis yang mencemas, menghilangkan semangat rohani kami, menjatuhkan iman percaya kami, biarlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus dikeluarkan dari setiap kehidupan kami. Biarlah kami hari ini tetap percaya bahwa Yesus sumber sukacita. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu, kebenaran ini terus menguatkan kami. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Dengan mantap sama-sama katakan amin. Amin.
Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu sekasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berdoa menutup ibadah, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk tetap hari ini kita waspada, tetap jaga kesehatan kita baik-baik. Saudara dikasih Tuhan, kita ikuti semua arahan yang baik dari pemerintah daerah kita untuk kita tetap ada di rumah, jangan ke tempat yang ramai atau berkerumun. Sebisa mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mewaspadai diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Mari saya tetap mengharapkan kita terus berdoa, kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Biarlah oleh kekuatan Tuhanlah kita semua mampu menjalani hidup kita hari-hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Di minggu depan ibadah kita tetap online, karena menunggu sampai waktu ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah kita untuk semua kegiatan akan dilakukan kembali. Kita ikuti semua arahan yang baik. Saya yakin percaya tidak mengurangi kerinduan semangat ibadah kita, tetap kita ibadah walaupun secara online. Saya juga mengharapkan jemaat Tuhan untuk serius dan sungguh-sungguh mengikutinya, karena ini yang kita bisa lakukan dan kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kemuliaan bagi Semangat-Mu hari-hari ini Tuhan, yang dengan setia walaupun di tengah-tengah pandemi, kesulitan ekonomi, kebutuhan hidup yang hari-hari kami jalani, namun apa yang telah Tuhan curahkan dalam hidup ini, kami terus menabur semuanya, mengembalikan sesuai apa yang Kau firmankan. Kiranya berkat Tuhan Engkau curahkan dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu hari-hari ini. Seberapapun berkat yang kami terima, dan kami menaruh semuanya dan mengembalikannya ke dalam rumah perbendaharaan, di dalam pelayanan gereja di tempat ini. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa dicurahkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah bisnis, diberkatilah kebun, diberkati ternak, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka hari-hari ini. Tuhan, Engkau Allah sumber segala berkat.
Biarlah Engkaulah yang kami cari, Engkaulah yang kami utamakan, sehingga tidak ada umat jemaat-Mu yang hari ini dalam kekurangan, yang tidak bisa mendapat makan, yang tidak bisa mendapat minum, yang tidak bisa mendapat apa yang mereka pakai. Semua Tuhan selalu sediakan bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, diberkati semua jemaat-Mu yang mengembalikan perpuluhan, yang menabur persembahan maupun ucapan syukur apapun yang mereka hari ini tabur dalam pekerjaan Tuhan. Berkati semua itu Tuhan, sehingga semuanya dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati kondisi kesulitan yang kami hari ini hadapi, baik bangsa negara kami, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon pemulihan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, seluruh jajaran pemerintahan di negara ini, mulai pusat sampai ke yang di bawah. Tuhan Yesus, biarlah setiap kebijakan, biarlah setiap keputusan yang hari mereka ambil tepat sesuai apa yang juga Tuhan rancangkan untuk pemulihan Indonesia. Tuhan, kami patahkan tengking semua niat busuk, tipu muslihat iblis, dan orang-orang yang hari-hari ini menjadi bagian di dalam agen perancang segala niat jahat iblis yang merusak tatanan norma kehidupan manusia hari ini. Kami patah semua dalam nama Yesus. Biarlah oleh otoritas ilahi Tuhan, semua akan menjadi tempat perubahan, pertobatan, penyesalan untuk manusia kembali kepada Engkau Allah Pencipta. Oleh sebab itu Tuhan, berkati seluruh aparat keamanan kami yang menjalani semua tugas tanggung jawab mereka hari ini dengan tulus. Biarlah mereka mendapat kasih kemurahan dan perlindungan Tuhan. Berkati juga tim kesehatan kami, para dokter, para perawat Tuhan yang sungguh-sungguh hari ini dengan tekun setia mengedepankan pelayanan demi keselamatan orang-orang yang hari ini terpapar COVID. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah jerih lelah mereka Tuhan balas dengan kasih dan berkat Tuhan. Tuhan jauhkan segala niat kebusukan yang dimanfaatkan oleh siapapun dia. Lewat semua pandemi ini, lewat semua musibah yang hari ini dihadapi, biarlah Tuhan jauhkan kiranya ada pikiran-pikiran busuk yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, sadarkan semua sehingga kami semua mengedepankan rasa kasih, kepedulian, persatuan di kalangan semua umat yang ada di Indonesia ini. Suku apapun dia, agama apapun dia Tuhan, biarlah di dalamnya menjadi momen kami bersatu, berdoa untuk pemulihan Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kabupaten kami Nunukan dan kota kami Nunukan. Biarlah terus hari-hari ini ada pemulihan, ada berkat Tuhan. Berkati Ibu Bupati kami dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada hari ini. Biarlah semuanya bekerja dengan maksimal mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakat di kabupaten ini. Tuhan, seberapapun anggaran yang ada dipakai untuk kemajuan ekonomi di kabupaten ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong hal-hal yang urgensi menjadi prioritas yang harus dikerjakan, sehingga masyarakat kabupaten ini tetap kondusif, tetap aman, tetap nyaman, tentram dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami hari ini diberkati Tuhan. Dalam sepekan ke depan Tuhan pimpin dan sertai di dalam setiap kehidupan kami. Mari jemaatnya berkati Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama, arahkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan sempurna dicurahkan dalam hidup kita, bahkan keluarga kita. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati hidup kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus kembali. Dia mengangkat kita terus naik, tidak menjadi turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor.
Apa saja yang kau perbuat bersama dengan Tuhan hari ini, selalu kau berhasil menikmati berkat kasih setia Tuhan. Rumah tangga keluarga kita, ekonomi rumah tangga kita selalu diberkati oleh berkat-berkat Tuhan. Pekerjaan, karir, bisnis, usaha, kebun, ternakmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kita diberkati dalam pendidikan, kecerdasan, pengetahuan mereka kelak menjadi anak kebanggaan kita dan kebanggaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang percaya, kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berhari pekan bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Ucap syukur pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan rekan-rekan anak-anakmu dalam pelayanan online dia akan pakai menunjang ibadah Tuhan Yesus. Berkati seluruh rekan-rekan anak-anakmu yang berikan kami hari ini yang sehat, kuat, dan terkandung dari virus COVID-19 ini menjalanlah makan semua tambang sehat, mereka dipenuhi oleh rahmat kuasa Tuhan. Mereka Tuhan terus mengalir dari sukacita Tuhan terus berbagi dalam pelayanan kami, dalam pelayanan kami membawa hormat bagi Tuhan dan menguatkan umat-umat Tuhan di tengah-tengah kami. Diberkati setiap keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati masa depan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Ini minggu depan foto kan? Enggak. Ayo kita Enggak. Hah? Oh, akhirnya foto.